Selamat pagi. Salam sejahtera untuk bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa berkat dan penyertaannya kepada kita kurang lebih 1 minggu lamanya Tuhan telah menyertai kita, memimpin kita dalam setiap aktivitas kita. Hingga pada pagi hari ini Tuhan telah mengantar kita, membimbing kita untuk datang bersama-sama untuk memuji muliakan nama-Nya. Baiklah, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi kidung pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Kau yang mengasihiku, Kau yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Kau yang mengasihiku, Kau yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Kau yang mengasihiku, Kau yang memeliharaku selamanya. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam saat teduh. Kita menyanyi pujian Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, di
Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menhabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Pujian, Kuada sebagaimana Kuada. Kami ada sebagaimana adanya Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kami boleh bersama-sama menyembah, memuliakan nama-Mu di dalam rumah-Mu yang kudus pada saat ini. Untuk itu kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami. Kiranya Engkau menguasai kami Tuhan. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang mengganggu konsentrasi kami, sehingga benar-benar kehadiran kami bersama dalam rumah-Mu memuji memuliakan Tuhan, sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu dan juga membawa berkat bagi kami sekalian. Kami berdoa kiranya Engkau juga menolong memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini apapun bentuknya. Tuhan mengurapi dan memberikan kami kuasa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Kami serahkan kepadamu.
Biarlah jadi atas nama Allah Bapa pencipta semesta sekalian alam. Jadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan jadi di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Kita terus menyanyi. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 16. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 16, Berselamat Nama Al-Masih. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Gereja Kibait. Pengakuan iman kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga. Adalah Juru Selamat, Kudus, Bapa Semawi, Imam Besar, dan Raja segala raja yang akan datang. Kami percaya kepada penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak dari keyakinan. Kami percaya perjanjian yang dipanjatkan, firman yang telah dilakukan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan benar. Kami percaya surga serta adalah kebangkitan dan kehidupan. Jemaat Tuhan, sepersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum itu, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 197. Aku tahu yang kupercaya. Dan Kristus sudi
Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita berdoa. Kembali kami naikkan puji dan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan memberikan kami anugerah buat hari yang kami pakai untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bahwasannya Tuhan sudah menolong kami di dalam setiap kehidupan kami secara pribadi-pribadi maupun dalam persekutuan. Dalam tugas pekerjaan kami Tuhan sudah memberkati, bahkan dalam perjalanan hidup kami Tuhan sudah memberkati. Setiap pekerjaan yang kami sudah lakukan, Tuhan sudah memberikan hikmat dan budi, kekuatan dan kesehatan, sehingga kami semua dapat melakukannya itu hanya karena pertolongan Tuhan yang kami alami. Dan secara khusus pada hari ini adalah hari yang Tuhan khususkan buat kami. Tuhan sudah memberikan kami kerinduan dalam setiap hati kami masing-masing, dalam setiap iman kami, sehingga kami dapat mengambil waktu yang begitu indah buat kami yang Tuhan anugerahkan untuk masuk dalam rumah-Mu hari ini, datang dalam persekutuan kami, dalam penyembahan kami. Tuhan, sucikan kami ya Bapa, layakkan kami untuk datang di hadirat-Mu pada hari ini, sehingga penyembahan kami dapat diterima oleh Tuhan. Setiap yang menghalangi dalam penyembahan kami Tuhan, kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau singkirkan, sehingga kami bebas dalam penyembahan kami pada hari ini. Dapat konsentrasi untuk menghadap hadirat-Mu ya Bapa, baik dalam puji-pujian kami maupun dalam doa kami, bahkan teristimewa Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ketika kami dilayani oleh hamba-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, dalam pekerjaan kami masing-masing, baik itu karyawan PNS dan pegawai swasta, bahkan petani, dan semua apa yang kami sudah kerjakan, Tuhan sudah memberikan kami waktu yang begitu indah yang kami pakai untuk bekerja. Dan kami berdoa Tuhan memberkati apa yang kami sudah kerjakan selama 1 minggu ini. Biarlah membuahkan hasil berkat daripada Tuhan, supaya kami pakai untuk menjalani kehidupan ini, bahkan untuk menyokong pekerjaan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di tempat yang lain. Dan juga kami bersyukur secara khusus juga hari ini, di mana Tuhan sudah mengutus hamba-Mu, Ibu Epa, calon pekerja, yang Tuhan sudah utus datang di tempat ini. Ini bukan secara kebetulan, tetapi itu adalah rencana Tuhan untuk menempatkan Ibu Epa di tempat ini untuk menjalani masa magang selama 1 tahun ke depan ini Tuhan. Biarlah kami sama-sama akan mengangkat pelayanan pekerjaan Tuhan di sini, akan melayani kami lewat firman-Mu dan apapun yang dilakukan lewat pekerjaan Tuhan yang telah dikerjakan oleh Ibu Epa selama masa magang 1 tahun ke depan. Tuhan memberkati, biarlah kami bergandengan tangan di dalam pelayanan di tempat ini, sehingga pelayanan itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mau berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang tiada bersama dengan kami pada hari ini. Mungkin ada yang sementara melaksanakan tugas, Tuhan peliharakan, Tuhan melindungi dan menjaga Tuhan dalam tugas pekerjaan yang sementara dilakukan. Biarlah
Jemaat Tuhan yang sementara bekerja dapat kembali sebentar sore dengan selamat dan dapat juga mengambil kesempatan untuk masuk rumahmu sebentar malam untuk beribadah. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit seperti mamanya Lien. Kiranya Tuhan datang melawat, memberkati obat-obatan yang telah dimakan, dan secara apapun yang dilakukan untuk memulihkan kesembuhan daripada penyakit yang diderita. Biarlah lewat semuanya itu Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga dapat dipulihkan kembali Tuhan. Mungkin masih ada yang lain seperti hamba-Mu, neneknya Tian, Pak Andarias, dan omanya Dager, yang sementara dalam mengalami pemulihan Tuhan. Tuhan terus memberkati segala upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, baik lewat perawatan, makanan, maupun obat-obatan yang dimakan, bahkan lewat setiap kontrol yang dilakukan di rumah sakit. Tuhan memberkati. Biarlah semua jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau pulihkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam setiap diri masing-masing setiap jemaat Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, kekuatan daripada Tuhan, bahkan kekuatan iman untuk tetap setia berserah dan bersandar kepada Tuhan, menyerahkan segala kehidupan yang masih dijalani dalam masa tua yang Tuhan masih izinkan terjadi dalam setiap diri hamba-hamba-Mu. Ya, juga kami berdoa buat persekutuan-persekutuan kami Tuhan, mulai dari persekutuan pemuda, sekolah minggu, PKW dan PKP, bahkan persekutuan kami secara umum dalam jemaat. Tuhan terus memberkati kami di dalam persekutuan kami. Dalam setiap program yang kami programkan Tuhan memberkati. Biarlah semuanya itu terlaksana sesuai dengan rencana Allah sendiri. Berikan kami semangat, berikan kami motivasi untuk maju terus di dalam persekutuan kami, secara khusus dalam pelayanan ibadah Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami dapat melakukan pelayanan ini dengan panggilan daripada Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah kami, anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu, mulai dari TK hingga pada perguruan tinggi. Tuhan memberkati setiap usaha-usaha anak-anak kami Tuhan, sehingga mereka juga dapat menikmati apa yang diperjuangkan oleh anak-anak kami lewat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat program-program kami dalam tempat ini, secara khusus dalam tata ibadah kami, dalam program pembangunan kami. Kiranya Tuhan terus memberkati apa yang kami rencanakan, apa yang kami akan kerjakan di tahun ini di dalam program kami di tempat ini Tuhan. Tuhan terus memberkati kami sebagai jemaat-Mu. Persatukan kami Tuhan, satukan hati kami untuk melayani Tuhan lewat pembangunan kami. Biarlah pembangunan ini dapat suatu kelak nanti dapat selesai dengan baik, dengan tuntunan Tuhan sendiri. Dan kami dapat mempersembahkannya kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa jemaat-jemaat Tuhan yang sudah melalaikan ibadah yang seperti apa yang kami lakukan hari ini. Mereka begitu sudah lama tidak pernah datang beribadah Tuhan. Kami tidak ada kuasa Tuhan,
tetapi hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk menjamah hati mereka masing-masing. Kuasa Roh Kudus akan berbisik-bisik di dalam hati mereka untuk menggerakkan hati mereka. Biarlah mereka kembali dengan panggilan Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan kepada mereka Tuhan, supaya mereka juga memperoleh jalan keselamatan. Pada saat ini masih banyak jemaat yang masih di tempat yang lain Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Yohanes Soreng sekeluarga. Kiranya Tuhan akan melindungi dan menjaga dimanapun mereka berada. Secara khusus dalam penyelesaian penguburan orang tua dan saudara mereka Tuhan. Kiranya Tuhan akan melakukan rencana Tuhan sendiri untuk menjalani semuanya itu. Biarlah sesuai dengan rencana Allah sendiri. Ketika mereka akan berencana kembali ke Wasponda, Tuhan siapkan kendaraan yang akan dikendarai. Tuhan kawal dalam perjalanan, biarlah tiba dengan selamat dan kami kembali berkumpul di tempat ini. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sementara mengerjakan rumah tempat tinggal mereka Tuhan. Engkau memberkati terus mereka, berikan berkat-berkat kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka pakai untuk membangun tempat tinggal, biarlah dapat selesai dengan baik Tuhan, dan dapat mereka persembahkan kepada Tuhan, mereka tempati untuk berkumpul bersama keluarga, dan mereka dapat memuji Tuhan di dalam rumah yang Tuhan anugerahkan. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai daripada pusat hingga pada pelosok-pelosok tanah air Tuhan. Engkau memberikan hikmat, memberikan keadilan buat pemerintah kami, dapat mengayomi kami dan dapat memberikan kami kesempatan Tuhan. Kami pakai untuk bebas memuliakan nama Tuhan di dalam negara kami, secara khusus di daerah Luwu Timur ini Tuhan. Tuhan terus menampakkan perdamaian yang Tuhan anugerahkan buat kami di Kabupaten Luwu Timur ini Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa saatnya kami akan tiba dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau siapkan hamba-Mu secara khusus. Tuhan memberkati dalam persiapan. Biarlah hamba-Mu pada hari ini dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan rencana Allah. Lewat kata-kata yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami sebagai jemaat, sebagai pendengar Tuhan, buka hati iman kami. Dan Engkau mengurapi secara khusus hamba-Mu. Sembunyikan di belakang salib-Mu ya Tuhan. Biarlah pelayanan Tuhan yang nampak di hadapan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa setiap pelayan-pelayan hari ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Baik itu yang melayani maupun jemaat-Mu yang akan mendengarkan Tuhan. Biarlah semua puji-pujian yang kami sampaikan, biarlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sertai dan pimpin kami terus Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Inilah pengucapan syukur kami, doa syafaat kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Raya Rimpa. Sebagai tanda kesiapan hati kita, saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 199, Barang Siapa Dengar. Siapa dengar kabar masuk surga, seluruh dunia ini
sayangkan, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar sama ini bila padanya. Allah Bapa kita jatuhkan Engkau, mari barang siapa mau. Jangan lagi tangguh, marilah lekas daripada dosa, sekaranglah bebas. Cuma Tuhan Yesus boleh dilepas, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini bila padanya. Allah Bapa kita jemputkan Engkau, mari barang siapa mau, barang siapa mau teguh perjanjian, barang siapa mau selamanya tahan, mari terima selamat yang diberi Tuhan, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini bila padanya. Allah Bapa kita jemputkan Engkau, mari barang siapa mau. Mari kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya mengucapkan kepada kita sekalian, selamat pagi, salam. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan tetap pelihara kita semua, tetap memberikan kita kekuatan, kemampuan. Kita bisa melewati hidup kita dari hari ke hari sampai saat ini. Kami beberapa hamba-hamba Tuhan bersyukur pada hari Kamis pagi kami berangkat ke Toraja bertemu dengan keluarga besar Bapak Yohanes Soreng, dan puji Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami kembali pada hari Jumat dini hari, sudah jam 12 ya kami tiba di sini. Puji Tuhan ada Ibu Guru Eva, Tuhan sudah utus untuk bersama jemaat Tuhan dan telah melayani pada hari Jumat. Karena SK tenaga magang itu 1 Agustus. Ya, jadi puji Tuhan, Ibu Guru Eva sudah disertai dari Toraja dan boleh tiba bersama dengan kita. Kita bersyukur apa yang sudah kita doakan bersama, Tuhan sudah menjawab dan Tuhan sudah mengutus hambanya. Sebentar, kalau ada yang penasaran yang mana itu Ibu Guru ya, sebentar akan memperkenalkan diri ya. Baik, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan untuk kita belajar. Yang saya sudah siapkan di dalam kitab Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39. Saya akan membacakan firman ini mulai ayat 1 sampai di ayat yang ke-23. Kejadian pasal 39. Mari perhatikan Alkitab kita. Saya akan membacakan firman ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf.
Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar, juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku, tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang saya bacakan dan kita perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Merdeka dari dosa. Hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ciri-ciri orang yang merdeka dari dosa itu seperti apa. Supaya kita bisa tahu dalam pergaulan kita, dimanapun kita berada, kita bisa tahu bahwa orang ini sudah merdeka dari dosa. Merdeka dari dosa yang harus membuat dia masuk di neraka. Karena kita yang sudah diselamatkan kan masih berdosa, masih membuat dosa. Adakah yang suci di sini? Ada yang merasa tidak berdosa? Semua kita berdosa. Tapi dosa yang membuat kita harus masuk di neraka, perhatikan, itu sudah ditanggung Yesus di salib melalui iman kita. Nah, di dalam perjalanan hidup kita, karena kita belum naik ke sorga, belum hidup bersama Tuhan di sorga, kita masih berdosa. Ya. Setiap hari mungkin kalau kita hitung, kita tidak bisa menghitung berapa kali kita berdosa. Kita berpikir negatif saja kepada orang lain itu sudah dosa. Jadi dosa itu bukan hanya yang kita perbuat,
yang kita lakukan. Tapi dosa itu ketika dalam hati kita berniat jahat, dalam pikiran kita berpikir negatif kepada orang lain, itu dosa. Ya. Jadi bukan main banyaknya dosa kita ini. Dan apa akibatnya? Karena sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan dari dosa, hukuman kekal itu, apa akibatnya ketika dalam perjalanan hidup kita selalu melakukan dosa? Kita masih bisa berdosa, peluang untuk jatuh ke dalam dosa besar. Ingat, ada Roh Kudus yang akan menguasai kita. Ada Roh Kudus yang akan mengontrol kita. Ada Roh Kudus yang akan memberikan kita kemenangan. Sehingga kita menyadari bahwa itu yang kita lakukan itu dosa dan kita akan berusaha untuk memperbaikinya melalui pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengendalikan kita ya. Jadi orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dalam dirinya ada Roh Kudus yang berdiam. Dan itulah yang akan menolong kita sehingga kita bisa menang. Walaupun kita jatuh, kita tidak tergeletak. Ada Roh Kudus mengingatkan kita bangkit lagi. Kita berusaha dan berjuang untuk melakukan yang benar. Nah, hari ini kita belajar. Apa ciri-cirinya orang yang sudah merdeka dari dosa? Mari perhatikan kehidupan seorang muda yang namanya Yusuf. Di dalam ayat 9 dan ayat 12, ya, saya ulang lagi membaca ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, ia pasti bisa merdeka melakukan kebenaran. Orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dimerdekakan oleh kematian Yesus, itu pasti bisa merdeka melakukan kebenaran. Kebenaran yang bagaimana ini Bapak Ibu Saudaraku? Kebenaran sesuai dengan standar firman Tuhan. Bukan kebenaran sesuai dengan akal kita, ya. Yang kita pikir benar, ya itulah yang benar. Harus diuji dulu. Apakah itu sesuai firman Tuhan atau tidak? Nah, di dalam berjemaat, kebenaran yang mana yang harus kita lakukan? Kebenaran yang sesuai dengan peraturan yang sudah diatur oleh organisasi Gereja Kibait. Sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan gereja. Itulah yang harus kita terapkan dalam jemaat, dalam persekutuan kita. Yusuf pada saat dia dijual oleh saudara-saudaranya, dibeli oleh seorang pengawal istana Firaun, pegawai istana Firaun, pengawal raja, ya. Pejabat. Dia tinggal di rumah pejabat. Lalu kisahnya pasti kita sudah dari sekolah minggu kita sudah dengar ya kisah Yusuf ini. Ada peluang yang sangat besar untuk dia melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena perhatikan, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Situasinya sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Nah ini peluang untuk dia melakukan hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Dan itu sudah melalui rayuan berhari-hari lamanya, ya, bujukan berhari-hari lamanya. Tetapi perhatikan, Yusuf menang, Yusuf merdeka, dia melakukan yang benar karena dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa kepada Allah.
Dia diberikan kemampuan karena dia selalu berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini konsekuensinya datang dari Tuhan kalau itu tidak benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saya melanggar firman Tuhan walaupun tidak ada orang lihat, pasti saya dihukum Tuhan. Orang yang merdeka dari dosa, dia pasti merdeka. Bisa melakukan yang benar. Merdeka melakukan kebenaran sesuai dengan standar firman. Itulah tolok ukur. Benarkah seseorang itu sudah dimerdekakan dari hukuman kekal? Kalau tidak ada orang dia bebas melakukan keinginannya, dia belum diselamatkan. Ya. Mengapa? Karena orang diselamatkan itu ada Roh Kudus di hatinya selalu memberikan dia nasihat. Mengingatkan itu tidak benar, itu dosa, itu jahat, itu tidak sesuai firman Tuhan. Ada Roh Kudus yang terus-menerus berbicara dalam hati kita. Dan orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, dia peka mendengarkan suara hatinya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja aktif, Bapak Ibu Saudaraku ya. Bukan hanya sewaktu-waktu saja dia bekerja, aktif. Yang tidak aktif itu kita. Kadang-kadang kita mau taat, kadang-kadang tidak. Sehingga kadang-kadang kita ya melakukan yang kita sudah tahu itu tidak benar, tapi kita lakukan. Karena kita tidak hidup dekat dengan Allah. Doa kita Senin Kamis, kadang berdoa, kadang tidak. Baca firman Tuhan tidak pernah. Dan saya berharap seluruh jemaat Tuhan di Wasponda ini adalah keluarga yang membaca firman Tuhan setiap hari. Karena itulah yang akan membuat kita menang dari godaan. Jangan berpikir bahwa karena kita sudah menjadi milik Tuhan, maka kita tidak lagi bisa berdosa. Peluang berdosa itu banyak. Ya. Tapi siapakah yang akan memberikan kita kemenangan? Melalui hidup kedekatan kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan akan membuat kita menang. Karena kita tahu, oh ini tidak benar. Oh ini tidak disukai Tuhan. Oh ini tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam gereja kita. Tidak boleh kita lakukan. Saya sangat sedih Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang yang berkata dia sudah bertahun-tahun menjadi aktivis dalam gereja Kibait. Tapi dia selalu melanggar apa yang sudah diatur dalam organisasi. Itu menyedihkan. Jadi itu tanda tanya besar, benarkah orang ini sudah bertobat di hadapan Tuhan secara pribadi? Karena kalau ya, ada Roh Kudus yang akan menuntun dia. Sehingga dia bisa menang. Perhatikan Yusuf. Peluang untuk dia melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan itu besar sekali. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sana dicatat, walaupun berhari-hari ya, meskipun istri Potifar membujuk Yusuf setiap hari, pemuda itu tetap tidak mau tidur bersamanya. Bayangkan. Ini dibujuk setiap hari. Istri pejabat, tempat di mana dia bekerja. Tapi apa yang diperlihatkan oleh Yusuf, dia merdeka melakukan yang benar. Dan inilah yang kita mau supaya Tuhan juga buat dalam hidup kita. Tuhan buat dalam hidup anak-anak muda kita. Tuhan buat dalam kehidupan keluarga kita. Dan bisakah itu terjadi? Bisa Bapak Ibu Saudara. Karena kita milik Tuhan. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang mengendalikan kita. Menjadi rem untuk kita bertahan dan tidak melakukan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Yang berikut. Bagaimanakah ciri orang yang sudah merdeka dari dosa, dari hukuman kekal itu? Tadi merdeka melakukan yang benar sesuai dengan standar firman Tuhan. Dan yang kedua, selalu memelihara kejujuran. Di dalam pembacaan kita dikatakan,
Pastilah karena Yusuf ini jujur melakukan tugasnya, Yusuf ini tekun melakukan tugasnya, maka Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, sehingga tuannya yaitu Potifar mempercayakan seluruh miliknya, ya. Segala miliknya diserahkan kepada Yusuf. Nah, itu berarti Potifar melihat bahwa Yusuf ini jujur. Kejujuran itu harus kita junjung tinggi, kita pupuk, kita pelihara. Jangan pernah standarnya menurun. Kejujuran itu harus terlihat dari kehidupan anak-anak Tuhan. Dimanapun Tuhan bawa kita bekerja, apakah itu di sawah, di kebun, di perusahaan, di sekolah, dalam usaha yang kita kelola di rumah masing-masing, kejujuran itu sangat penting. Mengapa? Orang yang bekerja dengan jujur, firman Tuhan berkata, Tuhan membuat berhasil apa yang dikerjakan. Tidak mungkin pejabat seperti Potifar ini yang sudah notabene ya, dia orang Mesir dan dia lihat Yusuf ini kan orang Ibrani. Tidak mungkin dia percayakan semua miliknya kalau dia tidak melihat bahwa Yusuf ini jujur. Nah, kalau kita membaca lagi di pasal 40, kalau Bapak Ibu kembali ke rumah nanti silakan baca. Mimpi juru minuman dan juru roti, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul itu ya. Bagaimana dia mengartikan mimpi juru minum dan juru roti. Hikmat Tuhan beri kepadanya. Dan setelah itu ia mendapat kasih sayang kepala penjara. Dan ia diberikan kepercayaan untuk mengawasi semua tahanan. Coba bayangkan. Kejujuran itu akan membuat kita dimanapun kita bekerja, dimanapun kita mengabdi. Membuat orang-orang yang ada di sekitar kita akan sayang kepada kita dan mempercayakan lebih besar pekerjaan yang besar, kepercayaan yang tinggi. Apalagi kalau di dalam melayani Tuhan. Ya. Kejujuran itu penting Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin orang mempercayakan pelayanan kepada orang yang tidak jujur. Karena kapan ada orang yang tidak jujur diberikan kepercayaan untuk pelayanan, pekerjaannya itu pasti tidak akan bagus. Kualitasnya pasti akan rendah, ya. Tidak bermutu tinggi. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya pasti akan mencela. Gantim itu tidak jujur. Dipercayakan keuangan, tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban. Begitu ya. Orang yang jujur itu dia transparan. Dia akan bebas diperiksa. Siapa saja bisa melihat ini loh. Ini catatannya. Dia tidak akan takut. Kenapa? Karena dia jujur. Apa yang ditakuti kalau kita jujur? Apa yang kita takutkan kalau kita jujur? Seperti itulah Yusuf, dia sudah merdeka dari dosa. Dia seorang yang takut Tuhan. Maka di dalam pekerjaannya diberikan kepercayaan yang sangat besar. Dia melakukannya dengan baik. Dan tuannya mempercayakan semua miliknya kepadanya. Kepala penjara mempercayakan tahanan kepadanya. Ya. Ia dipercaya karena dia jujur. Jadi anak-anakku pemuda, marilah mulai dari rumah belajar untuk jujur. Jujur kepada orang tua. Kalau butuh sesuatu dalam perkuliahan, di sekolah, jujur sampaikan saya butuh ini. Ya. Kalau mau beli kuota jujur saja. Orang tua pasti senang kalau anak-anaknya jujur ya. Apalagi kalau soal keuangan, mulai dari kecil kita ajar anak-anak kita jujur, itu akan tertanam sehingga ketika mereka dewasa, mereka akan melakukannya. Bagaimana kita bisa mengajar anak-anak kita jujur sementara orang tua tidak jujur? Tidak mungkin.
Pasti kita tidak akan bebas mengajarkannya karena kita sendiri tidak jujur. Nah, Yusuf ini seorang yang sangat jujur. Sehingga firman Tuhan berkata, dia disertai Tuhan. Apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Orang yang sudah merdeka di dalam Kristus, merdeka dari dosanya, pasti menikmati berkat dari Tuhan. Jadi kita tidak perlu ragu lagi, kita tidak perlu takut lagi untuk mengiring Tuhan. Mengapa? Karena mengiring Tuhan pasti ada berkatnya. Berkat sukacita, ya. Berkat kebahagiaan ketika kita melakukan pelayanan dengan baik. Nah, kapan ada orang yang melayani lalu tidak sesuai dengan harapannya, ya. Lalu setelah itu ya kesetiaannya sudah mulai berkurang, akhirnya hilang. Itu dia belum merdeka dari dosanya itu. Masih diikat oleh keinginannya. Tapi orang yang sudah merdeka di dalam Kristus, merdeka dari dosanya, dia juga merdeka, dia juga bebas melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kiranya seluruh jemaat Tuhan yang ada di Wasponda ini, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tuaku yang menjalani masa lanjut usia, marilah dalam perjalanan hidup kita, kita cek hidup kita ini. Betulkah kita ini orang yang sudah merdeka dari dosa? Atau masih diikat oleh dosa? Atau masih menjadi budak dosa? Sehingga kita gampang saja berdosa, kita tidak pernah berpikir, ini kalau saya lakukan ini tidak sesuai firman Tuhan dan konsekuensinya besar. Ya. Orang yang sudah merdeka dari dosa, dia selalu berpikir, dia selalu menyaring apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat, apakah itu sesuai firman Tuhan atau tidak. Kiranya dalam persekutuan kita sebentar setelah kita ibadah kita akan rapat dan akan dipilih panitia Natal. Saya percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan yang ada di Wasponda ini adalah orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Merdeka dari dosa, hukuman kekal itu, dan semua bersedia untuk diangkat sebagai panitia ketika dipercayakan, ya. Jadi karena dalam jemaat kita banyak, maka ya pastilah ada yang dipercayakan untuk jadi ketua, sekretaris, wakil atau bendahara dan seksi-seksi. Mari kita berdoa semua, Tuhan, tolong saya supaya saya selalu merdeka untuk melayani, merdeka untuk berkorban, merdeka untuk melakukan apa yang Kau percayakan. Dan dengan demikian hidup kita ini menjadi berkat dimanapun kita berada, seperti Yusuf ketika dia ada di rumah Potifar, ketika dia karena difitnah dia di penjara, dia jadi berkat. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, kita bisa jadi berkat pada saat hidup kita ini benar-benar adalah hidup yang sudah merdeka dari dosa. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami telah belajar firman-Mu. Berikan kami selalu kuasa, kemampuan untuk menerapkan firman ini dalam perjalanan hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya sungguh-sungguh kami bisa memperlihatkan kepada orang-orang di sekitar kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah merdeka dari dosa. Orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan dengan demikian kami juga merdeka melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah menolong memberkati jemaat-Mu boleh hadir dan sebentar. Setelah ibadah ini kami akan melaksanakan rapat untuk memilih jemaat Tuhan yang akan menjadi panitia Natal di tahun ini. Kami percaya Engkau sudah siapkan hamba-hamba-Mu yang siap untuk melayani, yang siap untuk mengemban tugas mulia. Dan kiranya nanti pada saat kami melaksanakan rapat, pada saat jemaat-Mu mempercayakan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan siapa saja untuk menjadi panitia,
jemaat Tuhan dengan sukacita dan bersedia mengangkat pelayanan itu karena mereka adalah orang-orang yang sudah merdeka dari dosa dan mereka juga merdeka untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati ibadah kami selanjutnya saat ini. Semuanya kami bawa beralaskan nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang sudah memerdekakan kami dari dosa. Haleluya. Amin. Amin atas firman Tuhan. Kiranya apa yang kita telah dengarkan akan menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang merdeka dari dosa. Kepada hamba Tuhan diucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan terus pakai dalam pelayanan ke depan, dan kiranya juga Tuhan memberkati dalam rumah tangganya. Kita akan memberi korban syukur kita. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman 234, Hitung Berkat-Mu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kali saya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau salib yang kau pikul menekan berat? Itulah berkatnya, pasti kau lega dan bernyanyi terus berbagi. Berkat Tuhan hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kali saya kagum oleh kasih-Nya. Kita berdoa. Kembali kami mengangkat syukur terima kasih kepada-Mu ya Tuhan di tengah-tengah penyembahan kami ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Sehingga pada siang hari ini Tuhan kami datang mempersembahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu.
Biarlah kasih-Mu pemeliharaan-Mu Tuhan senantiasa menyertai memberkati kehidupan kami, sehingga kami tetap menghadap Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami sadari kehidupan kami ya Tuhan, tanpa Tuhan dalam kehidupan kami tak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan kehadiran kami dalam rumah-Mu ini. Kami sudah dijamah oleh firman-Mu lewat hamba-Mu. Kiranya apa yang sudah diuraikan kepada kami saat ini Tuhan, boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya, bahwa menjalani kehidupan ini Tuhan, kami harus berjalan sesuai dengan jalan kehendak Tuhan. Di tengah penyembahan kami Tuhan, umat-Mu telah memberikan tanda syukurnya kepada-Mu lewat persembahan. Kiranya apa yang telah diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan, Engkau telah memberkati. Bahwa yang sudah diulurkan ke dalam tangguh persembahan, maupun yang masih sisa rumah tangga umat-Mu Tuhan memberkati. Sehingga berkat-Mu Tuhan senantiasa kelimpahan di dalam setiap jemaat-Mu yang memberi tanda syukurnya kepada-Mu. Memberkati dalam setiap pekerjaan kami, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan memberkati, sehingga apa yang kami kerjakan, Tuhan senantiasa memberikan keberhasilan. Biarlah itu dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, waktu persembahan yang sudah diberikan kepada jemaat-Mu, Tuhan memberkati di dalam penggunaannya selanjutnya, baik di gereja lokal maupun tingkat klasis dan sinode. Biarlah itu dipakai untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih Tuhan dipakai untuk memajukan organisasi, di mana di dalamnya Tuhan kami senantiasa diarahkan untuk hidup memuji memuliakan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan kesehatan, sehingga hamba-Mu tetap dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu baik di dalam umat kami maupun di tempat-tempat lain. Umat hamba-Mu yang sudah berjalan di tengah-tengah jemaat-Mu hari ini, Tuhan memberkati, sehingga di dalam setiap panjang kehidupannya Tuhan masih anugerahkan, tetap dipakai untuk melayani Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga, berkati penyembahan kami saat ini Tuhan. Bila Tuhan bersama-sama dengan kami, berkati semua umat-Mu yang mengambil bagian, sehingga boleh selesai dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami datang berdoa mengucap syukur kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari pujian Indonesia Penuh Kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak
Umat Tuhan yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Lakukan selalu firman Tuhan dalam hidup kita dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, persilakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada majelis, persilakan. Jemaat Tuhan yang kasih, terima kasih untuk ketenangan kita bersama dalam ibadah kita. Dan kita bersabar sebentar mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu 14 Agustus 2022. Pelayanan kita untuk sepanjang minggu ini, pada hari Selasa, ibadah PKW di gereja untuk Ibu Deborah Genggong dan Ibu Arni, dimulai pukul 17 atau pukul 5 sore. Pelayan untuk ibadah PKW pada hari Selasa di gereja, liturgis Diaken Imelda, pengkhotbah Pendeta Rahel Rimpa, kolektan Ibu Deborah Genggong dan Ibu Arni. Kemudian ibadah rumah tangga minggu ini tidak ada karena sudah digabung beberapa minggu yang lalu dengan keluarga Bapak Daniel Tuma. Jadi minggu ini tidak ada kebaktian rumah tangga. Kemudian pada hari Jumat, kebaktian doa di gereja, sekolah minggu dimulai pukul 16 dan ibadah doa jemaat dewasa dimulai pukul 18.30. Pelayan untuk ibadah doa pada hari Jumat, liturgis Elma, pengkhotbah Pendeta Rahel. Kemudian ibadah pada hari Minggu depan di gereja, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus, sekolah minggu dimulai pukul 7.30, ibadah umum pagi pukul 9 dan ibadah umum malam pukul 19. Pelayan untuk ibadah hari Minggu depan, liturgis Penatua Yosiana Sang, syafator pagi Penatua Sunarti, ibadah malam Diaken Marta, pengkhotbah Pendeta Rahel, kolektan ibadah pagi Diaken Imelda, Diaken Albertin, Penatua Daud Alfius, ibadah malam Penatua Sunarti, Penatua Julius, Penatua Sarah, doa persembahan ibadah pagi Diaken Marta, ibadah malam Diaken Delvia, singers Filia dan Iren, musik PKM, penyambut umat Diaken Albertin dan Ibu Merianti, operator LCD Elma. Kemudian disampaikan kepada jemaat Tuhan seperti yang sudah diumumkan minggu lalu bahwa hari ini setelah ibadah pagi akan kita lanjutkan dengan pemilihan panitia Natal sekaligus rapat untuk program Natal kita tahun 2022. Jadi sebentar setelah bersalam-salaman diharapkan jemaat Tuhan tidak kembali ke rumah, kita tinggal sebentar untuk pemilihan dan rapat program Natal kita tahun 2022 ini. Kemudian latihan paduan suara PKW di gereja pada hari Senin dan Rabu dimulai pukul 19 atau pukul 7 malam. Sekali lagi latihan PKW di gereja pada hari Senin dan Rabu dimulai pukul 19 atau pukul 7 malam. Tetap diingatkan jemaat Tuhan untuk target pembangunan kita, basar-basar dari setiap persekutuan baik itu dari PKW, PKM, dan PKP. Bila sudah ada berkat Tuhan silakan berhubungan dengan bendaharanya masing-masing. Dan juga tetap diingatkan kepada anggota persekutuan kaum pria untuk gerakan 50.000 seperti yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Bila sudah ada berkat Tuhan silakan berhubungan dengan Bapak Penatua Julius Sigele. Dan diucapkan selamat ulang tahun kepada beberapa jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu yang lalu. Bapak Ronald Rasing pada tanggal 8, Bapak Gideon pada tanggal 8, juga anak kasih Edwin Petra Timbang pada tanggal 8. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus terus memberkati dalam kehidupan tetap setia kepada Tuhan.
Dan seperti yang disampaikan Ibu Pendeta tadi, bahwa puji Tuhan di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Guru yang baru, dan kita bersyukur Tuhan menjawab doa kita dan mengirimkan hamba Tuhan ke tempat ini untuk bersama-sama dengan kita melayani kurang lebih 1 tahun ke depan. Dan sebelum hamba Tuhan ini memperkenalkan diri, saya bacakan SK dari Majelis Sinode. Surat Keputusan nomor 289/SK/BPM-SGK/8 Romawi /2022 tentang penempatan calon pekerja. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait menimbang bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pelayanan dalam jajaran Gereja Kibait, maka dipandang perlu merekrut pekerja baru. B, bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka perlu diadakan pembinaan dan pembekalan dalam masa persiapan sebagai pekerja melalui pemagangan. C, bahwa dengan pertimbangan butir A dan B tersebut di atas perlu ditetapkan dalam surat keputusan. Mengingat 1. ADART Gereja Kibait, 2. Peraturan Gereja Kibait nomor 4 tahun 2018 tentang pekerja Gereja Kibait, bab 2 tentang perekrutan. Memperhatikan 1. Hasil ujian dan pembekalan calon pekerja Gereja Kibait tanggal 1 sampai 5 Agustus 2022. 2. Keputusan rapat Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait pada tanggal 4 Agustus 2022. Memutuskan, menetapkan, pertama, menempatkan yang bersangkutan di bawah ini, nama Eva Junari STH, tempat tanggal lahir Longori 17 Januari 1998, jenis kelamin perempuan, tempat tugas Gereja Kibait Jemaat Wasuponda, status calon pekerja, masa magang 1 tahun, yaitu 1 Agustus 2022 sampai 30 Juli 2023. Kedua, penilaian secara tertulis terhadap yang bersangkutan dilakukan oleh pimpinan jemaat pada masa akhir pelayanannya berdasarkan hasil keputusan persidangan majelis jemaat. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2022 dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 5 Agustus 2022, Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait, Ketua Pendeta Julianus Tandirerung MDiv. Tembusan kepada yang terhormat, 1. Ketua BPM Gereja Kibait Jemaat Wasuponda, 2. Ketua BPM Gereja Kibait Klasis Luhut Timur, dan yang ketiga Arsip. Ya, ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tak sayang. Karena itu melalui kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada hamba Tuhan Ibu Eva Junari untuk memperkenalkan diri kepada jemaat Tuhan. Shalom, selamat siang bagi jemaat Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan saya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis dan hamba Tuhan di tempat ini yang memberikan saya kesempatan untuk saya memperkenalkan diri. Baik Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Eva Junari, saya lahir di Longori 17 Januari 1998. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Bapak saya asli orang Toraja di bagian Pak Buaran. Mama saya asli orang Kolaka atau Pomala. Mama saya suku Mekongga atau memang asli di sana. Saya tinggal di Longori dan asal gereja saya berasal dari Gereja Kibait Jemaat Longori, Klasis Kolaka Bombana. Saya alumni dari STT Kibait Makale. Dan melalui kesempatan ini saya berada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena melalui Yesus Kristus, melalui pengurus sinode, menempatkan saya berada di tengah-tengah jemaat Tuhan, khususnya di Gereja Kibait Jemaat Wasuponda. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini merupakan
rencana kehendak Tuhan bagi saya. Saya berada di tempat ini sesuai dengan yang ada di dalam SK saya. Saya magang selama 1 tahun dimulai dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai tanggal 30 Juli 2023. Saya minta maaf karena keterlambatan saya untuk datang ke tempat ini karena terlebih dahulu harus mengikuti pembekalan di Makassar. Dan mungkin ini saja perkenalan singkat dari saya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan kembali ke rumah masing-masing setelah rapat pemilihan Natal, panitia Natal. Sambil kita memberi salam satu dengan yang lain, kita menyanyi dari Kidung Pujian Tiada Ku Ragu Lagi. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus berkati. Ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus, tiada ku